Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat dan memanfaatkan kelas virtual dengan bantuan kelas Q. Sebelum kita menggunakan aplikasi ini, tentunya kita harus mendownloadnya dulu melalui Play Store ataupun bisa juga dengan memanfaatkan website yang sudah tersedia pada mesin pencari. Baiklah, di sini saya sudah mendownload aplikasinya, maka kita langsung saja masuk ke aplikasi tersebut. Nah, pada halaman depan ini kita akan disambut dengan kata selamat datang di kelas Q. Kemudian di sini ada pilihan masuk, daftar, atau daftar dengan menggunakan akun Google. Nah, di sini saya akan memberikan cara membuat akunnya secara manual ya, melalui menu daftar. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengisi data pribadi. Di sini isikan nama kita, Rizka Triwardani, email aktif ya yang diisi. Kemudian buat password. Konfirmasi passwordnya. Masukkan nomor HP. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita akan diminta untuk memverifikasi email yang sudah dikirimkan oleh aplikasi kelas Q. Sekarang kita akan memeriksa email tersebut. Oke, sekarang emailnya sudah masuk ya. Nah, kita akan mengkonfirmasi akun tersebut dengan cara mengklik confirm your email. Nah, kemudian kita akan masuk ke Google atau versi websitenya untuk mengkonfirmasi akun yang telah kita buat tadi. Baiklah, setelah kita sudah berhasil mendaftar dan masuk pada aplikasi ini, kita sudah bisa menggunakan fitur-fitur yang ada. Sekarang saya akan berperan sebagai guru, jadi saya akan membuat sebuah kelas untuk pembelajaran. Nah, caranya adalah dengan cara mengklik menu buat kelas. Kemudian kita masukkan data kelasnya, misalnya nama kelasnya adalah ekonomi dasar. Organisasinya adalah nama sekolahnya, misalnya SMA Negeri 101. Tingkatan kelasnya kelas 10. Kurikulum 2013 semester 2 pada tahun ajaran 2020-2021. Jika dirasa sudah yakin, maka kita bisa mengklik buat pada bagian pojok kanan atas. Nah, di sini akan muncul kotak konfirmasi yang berisikan apa kamu yakin ingin membuat kelas ini. Maka saya akan mengklik OK. Nah, berhubung kita belum menyiapkan kelas ini secara lengkap, maka kita bisa melewatkan terlebih dahulu untuk pengundangan para anggota kelas nantinya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memposting beberapa materi ataupun tugas ataupun kuis. Nah, caranya adalah dengan cara mengklik buat postingan. Kemudian di sini ada 4 pilihan, yaitu obrolan grup, kuis, materi, dan tugas. Nah, sebenarnya di sini kita membutuhkan menu absensi, namun berhubung
belum tersedia, maka kita akan memanfaatkan menu tugas sebagai menu untuk absensinya dengan cara menuliskan absensi pada pertemuan kedua. Instruksinya adalah silakan kalian foto tanda tangan yang sudah kalian tuliskan pada kertas. Kemudian pada kolom keterangannya silahkan kalian isi dengan nama lengkap dan nomor absen kalian. Terima kasih. Kemudian kita akan mengatur tanggal dan batasan waktunya. Misal tanggal 17 dimulai dari pukul 8 tepat hingga tanggal 17 pukul 8.20. Ini untuk absensinya ya. Nah, di sini kita akan dimintai persetujuan bahwa tugas ini bisa dilihat oleh publik dengan nama saya sebagai kreator dan akan menjadi konten di kelasku. Oke, kemudian kita akan klik buat, kemudian kirimkan. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengupload materi dengan cara mengklik menu materi. Kemudian di sini ada 3 pilihan, yaitu video, slide, dan artikel. Di sini saya akan mencoba untuk mengupload video terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini kita akan diminta mengisi judul materi, memasukkan link ataupun mengunggah videonya dengan catatan maksimal 50 MB. Kemudian di sini kita juga bisa menuliskan deskripsi dari materi tersebut. Nah, di sini saya akan menuliskan judulnya, yaitu kebutuhan manusia. Kemudian saya akan memasukkan linknya saja yang sudah saya siapkan. Ini tinggal kita salin dan tempelkan saja pada kolom ini. Kemudian kita buat keterangan. Dengan baik ya. Oke, kemudian klik setuju. Setelah itu kita kirimkan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat slide. Sama seperti tadi, klik buat slide baru. Masukkan judul materinya, kebutuhan manusia. Nah, untuk slide ini kita akan menggunakan link ya, bukan mengupload filenya. Link ini adalah link dari Google Drive. Jadi file yang akan kita upload itu sebelumnya sudah kita upload terlebih dahulu pada Google Drive. Yang akan kita gunakan adalah linknya saja. Sudah saya siapkan. Jadi tinggal disalin dan ditempelkan saja. Setelah itu kita tulis keterangannya, misalnya silakan dan pahami anak-anak semangat. Kemudian kita centang persetujuan, setelah itu kita kirimkan.
Nah, kemudian selanjutnya saya akan mencoba untuk mengupload artikel. Sama seperti yang tadi, kita klik buat artikel baru. Nah, di sini sedikit berbeda ya. Kalau artikel ini hanya mengcopy ataupun menyalin teks yang sudah kita siapkan, ataupun bisa juga menulisnya secara manual. Ini judul materinya sama seperti yang tadi, yaitu kebutuhan manusia. Kemudian kita unggah thumbnailnya. Ini fungsinya untuk mempercantik artikelnya nanti. Kemudian kita salin artikel yang sudah disiapkan. Kita langsung salin saja, kemudian tempelkan. Jika dirasa sudah cukup, kita akan mencentang kembali dan mengirimkannya. Baiklah, di sini kita sudah selesai mengupload materinya, baik itu artikel, slide, ataupun video. Sekarang kita akan kembali ke halaman depan. Nah, di sini sudah muncul file-file yang telah kita upload tadi. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk membuat kuis ya. Nah, kemudian di sini kita akan mengklik buat kuis baru. Masukkan judul kuis, misalnya kuis 2. Instruksinya. Kemudian di sini kita bisa memilih ingin menggunakan pilihan ganda ataupun esai. Di sini saya akan memanfaatkan pilihan ganda. Misalnya soalnya adalah, kemudian kita tambahkan pilihan soalnya dengan cara menarik bagian ini ke atas. Nah, ini misal pilihan 1 kita isi dengan primer, kemudian tambah pilihan, kita isi dengan sekunder, tambah pilihan, kita isi dengan misalnya kebutuhan sekarang, tambah pilihan, kita tambahkan dengan tersier. Nah, jawabannya adalah primer. Nah, untuk menentukan ataupun memastikan jawabannya, kita akan mengaturnya dengan cara memindahkan tanda ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk menambah soal. Klik tambah soal. Oke, kita tarik ke atas. Ini akan muncul text box yang baru. Kemudian kita masukkan soal yang baru. Kebutuhan tersier. Nah, kemudian kita pilih jawaban yang benar. Oke, ini sebagai contohnya saya hanya akan menggunakan 2 soal saja. Kemudian setelah dirasa sudah pas, kita akan mengirimkan kuis ini ke kelas yang sudah kita buat. Nah, sebelumnya kita memilih tanggal dan batasan waktunya terlebih dahulu. Misal tanggal 17 dimulai dari pukul 9 tepat sampai pukul 9.45. Oke. Ini durasi kuisnya 15 menit. Kita centang persetujuan, kemudian tetapkan untuk mengupload kuis ini. Kemudian kirim. Baik, ini sudah ya. Sekarang kita kembali ke halaman depan. Nah, ini kuisnya sudah masuk. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk fitur tugas. Nah, kita klik tambah baru, kemudian masukkan judul tugas
tugas pertemuan 2. Instruksinya kemudian kita cantumkan soalnya. Nah, setelah itu kita atur tanggal pengumpulan tugasnya. Misal tanggal 17 dimulai dari jam 10 hingga jam 11.59 malam. Kita centang persetujuan, kemudian buat, kirim. Baik, ini sudah ya. Nah, bagian yang kita buat tadi telah terkirim dan akan muncul pada halaman depan ya, sehingga mempermudah peserta didik untuk melihat file-file tersebut. Baiklah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai cara mendaftar dan cara mengupload materi, kuis, dan tugas, sekarang kita akan belajar mengenai cara penggunaannya. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengundang peserta didik untuk masuk ke kelas ini dengan cara mengklik menu undang, kemudian bagikan linknya bisa melalui WhatsApp ataupun aplikasi lainnya. Oke, baik, kalau sudah, sekarang kita akan melihat siapa saja yang sudah bergabung melalui menu anggota yang terdapat pada barisan menu ini. Nah, di sini kita bisa melihat siapa saja yang sudah bergabung. Di sini ada 15 orang ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memeriksa menu selanjutnya, yaitu pada bagian absensi yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan melihat absen para peserta didiknya. Nah, ini absennya sudah dibatasi oleh waktu ya. Jadi, kalau telat maka tidak bisa mengisi absen lagi. Nah, di sini ada 11 orang ya. Berarti ada 4 orang yang tidak mengisi absen. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat pada materi. Nah, pada aplikasi ini, pada bagian materinya tidak bisa langsung memberikan feedback atau berdiskusi. Jadi, alternatifnya adalah dengan menggunakan ruang obrolan yang terdapat pada pojok kanan bawah ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kami sudah melakukan simulasi diskusi ya melalui fitur obrolan ini. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dari para peserta didiknya dan juga ada respon dari gurunya. Kemudian juga ada respon dari para peserta didik lainnya. Nah, sehingga meskipun pada materi terkendala pada materinya tidak langsung bisa memberikan tanggapan atau berdiskusi, kita bisa melakukannya pada ruang obrolan sehingga pembelajarannya akan tetap menjadi lebih hidup dan lebih aktif. Oke, baik ya, selanjutnya kita akan melihat pada tugas yang telah dikerjakan oleh para peserta didiknya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hanya ada 5 orang ya yang mengumpul tugas. Nah, di sini kita bisa melihat siapa saja yang sudah mengumpul tugas dan tidak mengumpulkan tugasnya. Kemudian di sini ada menu kuis ya. Nah, ini kita akan melihat hasilnya. Kita klik lihat hasil, kemudian di sini ada 10 orang yang sudah mengerjakan kuisnya dan masih ada 4 lagi yang tidak mengerjakan kuisnya.
Oke, baik ya. Selanjutnya, selain bisa mengupload materi, tugas, dan kuis, pada aplikasi ini juga bisa menggunakan fitur tatap maya atau video conference. Nah, caranya adalah kita tinggal klik gabung sekarang pada bagian ini. Nah, pada video conference ini hampir sama seperti video conference lainnya. Kita bisa mengatur kameranya ataupun mengatur mikrofonnya untuk menghidupkan dan mematikannya. Nah, pada video conference ini memiliki berbagai fitur yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Misalnya, di sini ada pengaturan untuk mengatur ke mode data rendah sehingga bisa meminimalisir pengeluaran data yang akan kita gunakan. Akan tetapi, jika kita menggunakan mode data rendah ini, maka secara otomatis kameranya akan mati. Nah, kemudian di sini ada add meeting password. Gunanya untuk membuat password pada link yang akan kita bagikan agar tidak sembarang orang bisa masuk pada link ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat passwordnya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada fitur recording dan live streaming. Akan tetapi, kedua fitur ini hanya bisa digunakan pada atau melalui laptop. Nah, kemudian di sini juga ada fitur enter tile view atau untuk melihat keseluruhan layar dari para peserta didiknya. Nah, jadi dengan menggunakan fitur tile view ini, kita bisa melihat wajah para peserta didiknya. Kemudian di sini ada meeting info. Nah, meeting info ini untuk membagikan link dari video conference ini. Bisa linknya bisa disalin ataupun langsung dibagikan melalui aplikasi yang ada di sini. Kemudian juga di sini ada fitur raise your hand. Nah, kalau kita ingin bertanya ataupun mengajukan sanggahan dan sebagainya, kita bisa mengangkat tangan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk dilihat oleh pemateri ataupun pembicara. Kemudian pada video conference ini juga memiliki fitur chatting. Nah, di sini kita bisa mengirimkan pesan. Misalnya, halo. Nah, mungkin bisa digunakan untuk mengirim pesan juga. Kemudian untuk mematikan video conference ini, kita tinggal mengklik tombol merah ini saja. Nah, baiklah, saya rasa cukup sampai di sini video tutorialnya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.